Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah wa akhwati ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi, kumpul lagi di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, mempelajari agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada amal yang diterima kecuali Islam. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam ini, karena itulah yang menjadi harta kita yang berharga. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat dan keutamaan Allah hendaknya kita bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ya, dengan ilmu ini kita bisa menjadi seorang yang berharga di tengah-tengah masyarakat, mengangkat kebodohan dari diri-diri kita sendiri, demikian pula memberi manfaat kepada orang lain. Kalau orang Jawa mengatakan urip iku urup, gitu. Ya, sehingga seorang yang jahil, seorang yang bodoh, dia tidak akan dianggap di tengah-tengah masyarakat walaupun dia ada di situ. Demikian pula sebaliknya, seorang yang berilmu, dia akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat walaupun dia sudah pergi. Ya, kita bisa melihat bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya masih terus disebut nama-namanya pada hari ini. Ya, padahal beliau telah pergi ratusan tahun yang lalu. Maka dari ikhwan fillah azakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya walau syi'na la rafa'nahu biha, ya, walakin akhlada ilal ard, ya, famathaluhum kamathalil kalb in tahmil 'alaiha yalhad aw tatruku yalhad. Ya. Maka kalau mereka mau, sesungguhnya kami bisa angkat mereka dengannya, yakni dengan ilmu, dengan mereka mempelajari agama ini, dengan mereka mau mengikuti syariat ini. Ya, walau si'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, ya, kami akan angkat mereka dengan derajat yang tinggi. Ya, walakin akhlada ilal ard. Ya, walakin akhlada 'alal ard. Akan tetapi mereka maunya apa? Ndelosor di bumi. Nggak mau diangkat, nggak mau, maunya melata aja di bumi, ndelosor aja. Dikasih syariat, nggak mau ngikut. Dikasih ilmu, nggak mau belajar. Ya, kata Allah, famathaluhum kamathalil kalb. Maka permisalan mereka itu seperti anjing. Gitu. Kalau kalian halau mereka, mereka menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhad, atau meninggalkan mereka, mereka tetap menjulurkan lidahnya. Ya, nggak dikasih tahu sunnah, mereka tetap seperti itu. Dikasih tahu sunnah, mereka tetap seperti itu. Ya, faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah seperti ini supaya mereka mau mengambil pelajaran. Ya, kira-kira gimana, Pak? Kalau ada orang dibilang anjing, kupingnya panas nggak? Panas kupingnya, gitu. Tapi inilah perumpamaan Allah, gitu. Ya, ini perumpamaan Allah, gitu, bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau belajar, gitu. Kita ngomong anjing, gitu kan, cek pedesnya, gitu, kupingnya panas. Ya, tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk belajar, ya, dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena enggak setiap kita memang dituntut untuk menjadi ustadz, kiai, tetapi setiap kita dituntut untuk mempelajari agama ini dan mengamalkannya sebatas apa yang kita ketahui, mastata'tum, semampu kita. Karena sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fata morgana, yang hanya sekedar mimpi. Ya, dalam syair disebutkan
dalam syair disebutkan, anak masih ingat syairnya, bahwasanya Al-Imamu Ilbiri mengatakan tafuttu fa'adaka ayyamu fata wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Ya, hari-hari itu telah melemahkanmu, ya, demikian pula waktu-waktu itu telah memberikan torehan-torehan di jasadmu, ya. Wa tad'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahin anta uridu anta, dan kematian itu menyeru kepadamu dengan seruan yang paling jujurnya, ya. Sesungguhnya engkau yang aku inginkan, wahai sahabatku, engkaulah yang aku inginkan. Iya, engkau yang aku inginkan. Wa araka tuhibbu irsadata ghadrin, dan aku melihatmu engkau begitu mencintai pengantin wanita yang penuh dengan tipu daya. Ya, ini apa? Dunia maksudnya. Ya. Abatta talaqa aqyasu batta, sedangkan orang-orang yang cerdas telah mentalaknya dengan talak yang tidak pernah kembali. Ya, ini talak 3 maksudnya. Kemudian di akhirnya, ya, setelah itu penulis mengatakan tanamud dahra waihaka fi khatitin biha, engkau tidur siang hari males-malesan, ya, ngorok-ngorok lagi, celaka engkau, gitu. Hatta idza mitta intabahta, sampai engkau meninggal baru engkau sadar. Ya, kalau kita menginginkan mendapatkan mutiara, ya menyelam, jangan baring-baring aja di pinggir pantai, jemur-jemur aja, gitu, layah-layah gitu. Ya, kalau ingin mutiara ya menyelam ke lautan, ambil mutiaranya. Gitu. Ingin surga yang tinggi ya usahakan, ya didapatkan. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia itu seperti mimpi, hatta idza mitta intabahta, sampai engkau meninggal baru engkau sadar. Ya. Bagaimana hakikat kehidupan yang sesungguhnya? Ya. Kita mimpi gimana, Pak? Mobilnya banyak, sport car. Wah, jadi orang yang paling nikmat, rumahnya banyak, tanahnya banyak, ya, istrinya banyak, anak-anaknya banyak, wah nikmat. Gitu. Begitu bangun, mimpi saja. Gimana Pak rasanya? Cuma mimpi gitu, ya, cuma mimpi. Maka demikianlah kehidupan dunia, ya. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu cuma apa? Senda gurau saja, ya, dan main-main. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali harta benda tipu daya yang menipu, mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Ya, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitabnya, ya, supaya kita tersadar bagaimana hakikat kehidupan dunia. Namun sayangnya kebanyakan orang itu banyak yang tertipu dengannya, sehingga mereka menyangka telah dimuliakan ketika mereka mendapatkan dunia dan mengatakan Robbi akraman, Robku telah memuliakan aku. Dan ketika mereka tidak mendapatkan dunia, mereka menyatakan Robbi ahanan, Robku telah menghinakan aku, ya, dan mereka lalai, lupa terhadap apa yang telah Allah perbuat terhadap makhluknya yang paling mulia, nabinya alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau harus mengganjalkan batu di atas perutnya karena lapar. Ya, demikian pula orang-orang pilihan yang lainnya. Apakah Allah merendahkan mereka? Tidak, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia yang pernah menapakkan kakinya di bawah kolong langit. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, sekali lagi kemuliaan itu diukur dari ketakwaan kita, dan ketakwaan itu bisa diambil, bisa ditingkatkan dengan menambah pengetahuan kita tentang agama ini, demikian pula lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab, bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pasal kemaslahatan ketika seseorang mau introspeksi diri. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya mulai merubah metode pembelajaran ini dengan tidak membaca kitabnya, hanya bercerita, ya, supaya mempermudah penangkapan, ya, mempermudah penangkapan. Mungkin kita baca sedikit 1-2, setelah itu kita ceritakan, ya. Jadi ini saya baca sebelumnya, bab sebelumnya yang tidak terlalu penting tidak saya sampaikan, ya, hanya urgensi yang paling penting saja yang perlu kita pahami supaya bisa diamalkan. Salah satu kemaslahatan seorang introspeksi diri ialah dia bisa mengetahui aib-aib pada dirinya.
Di mana ketika dia mengetahui aib yang ada pada dirinya, dia bisa memperbaikinya. Ya, ketika seorang tidak tahu aib apa yang ada pada dirinya, maka dia akan lalai dan terlewat begitu saja. Taunya aib orang lain, ya. Taunya aib orang lain. Itu sering, anak tuh pernah diajak cerita gitu sama teman-teman yang masih belum ngaji gitu. Wah, itu Anies Baswedan tuh gini gitu. Itu si fulan tuh gini. Mending kalau masih temennya gitu. Ini ngomongnya Anies Baswedan, ini ngomongnya siapa Jokowi, ngomongnya siapa gitu. Nggak kenal dia gitu. Anak bilang itu kesalahannya Anies, kesalahannya Jokowi sekian banyak. Besok kalau di hadapan Allah antum udah nggak peduli gitu. Yang antum pedulikan kesalahan antum sekarang gitu. Udah nggak usah mikir itu, mikir salahmu apa diperbaiki gitu ya. Jadi dia bisa lebih introspeksi diri. Demikian pula dengan kita mengintrospeksi diri kita, kita bisa menjadi tahu apa hak Allah atas kita. Karena mayoritas manusia, dia lebih mementingkan hak dirinya atas Allah daripada hak Allah atas dirinya. Seringkali mereka menyatakan, wah aku udah doa sekian lama, tapi nggak dikabulkan. Padahal aku ya wis sholat, aku ya wis poso, ya, aku kurang opo jal. Gitu. Ya. Kata Imam Ahmad, ya, ketika engkau beribadah dan tidak mengetahui hak Allah atas dirimu, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau menangis sepanjang malam, lebih baik engkau tertawa, tetapi engkau mengetahui dosa-dosamu dan hak Allah atasmu. Ya. Dan termasuk diantaranya ya faedah introspeksi diri ialah dia bisa meningkatkan ya kapasitas dan kualitas dirinya ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, yakni bab yang ke-12. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bab ke-12 adalah obat penyembuh bagi hati yang tertipu dengan syaitan. Di mana Ibnu Qayyim menyatakan di bab awalnya, hadzal bab min ahami abwabil kitab. Bab ini termasuk bab yang paling pentingnya dari kitab Ighatsatul Lafan min Masaidi Syaitan. Ya, ini bab inti dari kitab ini. Ya. Wa dhamiha naf'an, dan bab yang paling bermanfaat. Ya. Adapun wal mutaakhiruna min arbabis suluk lam ya'tanu bihi i'tina'ahum bi dzikri nafsi wa uyubiha wa afatiha fa innahum tusi'u fi dzalika wa qassiru fi hadzal bab. Adapun orang-orang yang belakangan, ya, mereka itu orang-orang yang khususnya ya fokus pada bab suluk, ya, tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa. Mereka fokusnya pada pembahasan fitnah diri, yakni fitnah jiwa kepada dirinya sendiri. Dan itu nggak sempurna kalau dia itu tidak membahas bab ini, gitu. Yang dia fokusnya adalah bagaimana jiwa itu menyimpang, bagaimana jiwa itu supaya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Itu nggak salah, tetapi kurang sempurna ketika tidak membahas bab ya masalah tipu daya syaitan ini terhadap jiwa. Wa man ta'ammala al-Qur'an wa sunnah wajada i'tina'ahuma bi dzikri syaitan wa kaidihi wa muharabatihi akthar min dzikri nafsi. Barang siapa yang dia itu meneliti Al-Qur'an, ya, dia meneliti Al-Qur'an, mempelajarinya, dan sunnah Rasul SAW, dia akan mendapati di dalam keduanya, yakni di dalam Al-Quran dan sunnah tersebut, ya, penyebutan tentang masalah syaitan ini jauh lebih banyak daripada penyebutan tentang masalah jiwa. Artinya apa? Lebih penting, ya, lebih penting dari sekedar menjaga jiwa. Fa innan nafsa madhmumatun dzukirat fi qawlihi innan nafsa la ammaratun bisu'. Wallawamah fi qawlihi wala uqsimu bin nafsil lawamah wa dzukirat nafsul madhmumah fi qawlihi wa nahan nafsa 'anil hawa wa ama syaitan fadzikru fi fadzakara fi iddati mawadhi'
wa ufridat lahu suratut tamah fatahdhiru rabbu ta'ala li ibadatihi minhu. Kalau kita memperhatikan dalam Al-Qur'an, ya, itu yang masalah jiwa itu cuma disebutkan dalam 3 tempat. Yang pertama, jiwa yang tercela disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Wallawwamah, jiwa yang senantiasa mencela, disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang senantiasa mencela. Wa dzukirat nafsul madhmumah, dan juga disebutkan jiwa yang buruk. Ya, disebutkan di dalam surat An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan seseorang itu menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Lihat bagaimana jiwa-jiwa yang menyeru kepada keburukan hanya disebutkan 3 tempat dalam Al-Qur'an. Adapun penyebutan masalah syaitan, gangguannya, itu disebutkan di dalam banyak tempatnya. Bahkan bersendirian dalam satu surat secara khusus. Fatahdhiru rabbu ta'ala li'ibadihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang bahaya syaitan ini kepada hamba-hambanya. Ja'a akthar min takhdhirihi minan nafsi. Jauh banyak peringatan-peringatan Allah ini tentang masalah syaitan daripada peringatan Allah tentang masalah jiwa. Wa hadza huwal ladzi la yanbaghi ghairuhu. Ya, dan yang demikian itu, ya, itu memang seharusnya seperti itu. Karena memang masalah syaitan ini mereka yang ganggu, ya, musuh utama kita. Ya. Fa inna syarra nafsi wa fasadaha yansha'a min waswasatihi. Karena keburukan jiwa itu pada hakikatnya, ya, itu berasal dari bisikan-bisikannya syaitan. Ya, memang jiwa itu gampang diajak kepada keburukan. Tetapi siapa yang bisikkan? Syaitan. Ya. Fahiya markabuhu, maka jiwa itu adalah tunggangannya syaitan. Ya. Wa maudhi'u syarrihi, dan tempat syaitan meletakkan keburukannya. Wa mahallu ta'atihi, dan tempat dia ditaati. Ya, syaitan dia taati. Wa qad amarallahu subhanahu wa ta'ala bil isti'adzati minhu inda qiraatil Qur'an wa ghairu dzalik. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk berlindung dari syaitan ketika kita akan membaca Al-Qur'an dan yang selainnya, mau tidur, ya, mau baca Quran, mau bepergian dan yang semisalnya, ya. Wa hadza li syiddati hajati ila ta'udhu minhu. Dan ini disebabkan kenapa Allah memerintahkan kita yang demikian, ya, mau tidur minta perlindungan, mau baca Quran minta perlindungan, mau berkumpul suami istri minta perlindungan, ya, mau masuk ke suatu negeri minta perlindungan, ya. Banyak yang demikian karena memang kita butuh, ya, sangat butuh terhadap yang demikian, ya, karena memang syaitan ini adalah musuh utama kita. Walam yu'mar bil isti'adzah minan nafsi fi maudhi'in wahidah. Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada jiwa kita, ya, kecuali pada satu tempat, ya, yakni ketika khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa innama ja'at al-isti'adzah min syarriha fi khutbatihil hajah fi qawlihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina kama taqaddama dzalika fil babil ladzi qablah. Wa qad jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal isti'adzah minal amrayn fi haditsil ladzi rawahu Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu qala qul Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah
asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ilal muslim qulhu ida asbahta wa ida amsaita wa ida akhadta madja'aka. Maka sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan doa, mengumpulkan keduanya, berlindung kepada jiwa dan berlindung pula kepada syaitan, kepada Allah dari syaitan. Ya, berlindung kepada Allah dari jiwa dan dari syaitan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan olehnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu yang akan aku ucapkan ketika pagi hari dan ketika malam hari." Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah, ya Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak, yang menciptakan pertama kali langit-langit dan bumi, Rob segala sesuatu, ya, dan yang memilikinya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku," ini syahidnya, dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. "Dan aku berlindung kepadamu, ya, dari, ya, jiwa-jiwaku, kegoncangannya, dari keburukannya. Demikian pula dari menimpakan keburukan kepada sesama muslim. Katakanlah hal itu, wahai Abu Bakar, ketika pagi hari, ketika malam hari, dan ketika engkau berada di dalam pembaringanmu." Kecepatan nggak, Pak? Hah? Cepatan nggak? Nggak, ya. Taib. Faqad tadhammanu hadzal hadits asy-syarif al-isti'adzatu min syarri wa asbabihi wa ghayatihi fa inna syarra kullahu imma ayasdura minan nafsi aw minasyaiton. Maka sungguh di dalam hadis ini mengandung, ya, dalam hadis yang mulia yang tinggi ini mengandung, mencakup berbagai macam sesuatu dari keburukan-keburukan, ya, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap keburukan itu munculnya imma dari jiwa atau dari syaitan. Wa ghayatuhu imma an ta'uda 'alal 'amil au 'alal akhihil muslim. Dan keburukan itu bisa jadi keburukannya itu menimpa dirinya sendiri, ya, yang dia itu beramal, atau menimpa saudaranya sesama muslim. Ya, maka di sini disebutkan aku berlindung kepada apa? Supaya tidak menimpakan kepada diriku sendiri dan saudaraku sesama muslim. Ya. Hadis sumbernya dua, jiwa dan syaitan, sumber keburukannya. Dan yang dirugikan dua, diri sendiri atau saudaranya sesama muslim. Fatadhamanul hadis masdari syarril ladina yasduru anhuma wa ghayataihi allataini yasillu ilaihima. Dan hadis ini mencakup keduanya, sumber dari segala keburukan dan yang dirugikan dari dua keburukan tersebut, dan berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada pasal al-isti'adzatu minasyaitonir rajim inda qiraatil Qur'anil Karim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika kita akan membaca Al-Qur'an yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, ketika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan atas orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya dan bertawakal kepadanya. Syaitan nggak bisa menguasai, ya, karena sesungguhnya kekuasaan syaitan hanya kepada orang-orang yang loyal kepada syaitan dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya.
Nggak mungkin seorang muslim itu dikuasai oleh syaitan, ya, kecuali dia loyal kepada syaitan itu, ya. Ketika ada pocong lewat disawat sandal gitu itu pocongnya nggak mau lewat lagi, Pak, gitu. Tapi ketika pocongnya lewat disajeni, ya lagi tambah lama tambah dikuasai, ya. Tidak ada kekuasaan bagi Allah loh yang bilang, bukan saya gitu. Allah yang bilang, ya, seorang muslim itu tidak mungkin dikuasai oleh syaitan, kecuali dia sendiri yang berwala kepada syaitan. Dia sendiri yang menyerahkan jiwanya kepada syaitan, ya, dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kaum muslimin itu tidak mungkin kalah berperang kepada orang-orang kafir, kecuali dia sendiri yang menyerahkan dirinya kepada orang kafir tersebut, ya, atau apa? Atau dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, ya. Orang kafir kalau mau sama orang muslim, ya, berperang itu mereka ketakutan. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu satu, padahal hati mereka itu bercerai-berai. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Ya, peperangan antara mereka sendiri itu sangat kuat. Mereka di dalamnya itu saling bermusuhan. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka itu lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah. Ya, dilempar kerikil aja mereka lari. Ya, la tuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw mi wara'i judur. Mereka itu enggak berani memerangi kalian kecuali dari balik dinding atau dari balik tembok benteng yang kokoh. Enggak berani. Gitu, ya. Amerika perangnya itu lewat apa? Lewat propaganda, film-filmnya dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu, jagoannya Rambo menangan gitu. Ya, satu lawan berapa batalion, hancur semua. Gitu. Wah, orang ketakutan. Ya, begitu pasukannya mau masuk, orang pada mundur duluan, baru pasukannya masuk. Ya, nggak berani hadap-hadapan langsung. Gitu. Begitu ketangkep satu dibakar hidup-hidup, disiarkan untuk propaganda. Gitu. Ini yang kalah ini kenapa? Karena mereka sendiri yang menyerahkan dirinya dari awal. Gitu. Negara-negara yang menang perang adalah negara yang nggak pernah nonton TV. Gitu. Ya, Vietnam menang, Saudi Arabia menang. Tapi yang kalah perang yang nonton TV tiap malam, gitu. Tonton aja film-film kayak gitu. Jadi udah goncang akalnya, gitu. Ya, makanya jangan percaya pada film-film, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu nggak mungkin menang bertarung melawan kita. Demikian pula tidak ada kekuasaan syaitan kepada orang-orang yang beriman, kecuali mereka sendiri yang mewalakkan dirinya kepada syaitan. Demikian pula mempersekutukan Allah dengan yang selainnya. Wa makna isti'adzatun billah, makna berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, imtana'a bihi wa'tasama bihi, ya. Maknanya adalah kita ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maksudnya ya Allah, tahanlah syaitan tersebut, ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah supaya menjagaku, ya, dari yang demikian. Wa ja'a ilaihi ilja'a ilaihi wa masdaruhul aud. Sebentar. Walja'a ilaihi, dan kedatangannya, ya. Dan sumber ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita memohon perlindungan, memohon pertolongan, ya. Demikian pula memohon supaya syaitan itu tidak datang, dan ketika datang kita dibela darinya. Wa ghalibul istimalihi fil musta'adzatin bihi, ya. Dan kebanyakannya ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut ialah supaya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita darinya, membela kita darinya. Dan di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad udti bima'adzin, ya. Maka sungguh engkau telah minta perlindungan dengan zat yang maha melindungi, ya. Maksudnya ini hadisnya ketika, kalau nggak salah ya, sebentar Anda lihat. Ini perlu dilihat lagi. Ini sepertinya hadisnya tentang ketika
ada seorang wanita yang diserahkan oleh bapaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah untuk dinikahi. Ya, maka kemudian setelah dinikahi, wanita tersebut mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah berlindung dengan zat yang maha melindungi. Akhirnya terus Rasulullah menceraikannya. Ya, Rasulullah menceraikannya. Ya. Wa asul lafzi, dan asal ucapannya adalah al-laja'u ila syai'in wal iqtirabi minhu. Al-luju' itu ada got gitu, ada lubang, lah kita masuk. Nah, itu luju namanya. Bukan di balik dinding, tapi masuk, delesep, ngerong. Ya, al-luju itu seperti itu. Ya. Dan kita minta untuk dilindungi. Wa min kalamil Arab atibul lahmin uduhu. Ya, dan termasuk dari ucapan orang Arab, ya, daging yang paling enak itu yang nyelempit tulang. Gitu. Maksudnya lucu gitu. Jadi terlindung dia. Seperti itu. Daging kepiting, daging lobster gitu. Kalau kita makan ayam, yang enak tuh yang nempel-nempel di tulang gitu loh, gurih gitu. Ya. Alladzi qad ada bil admi wattasala bihi wa naqatun aidu ya'udu biha waladdaha wa jama'aha ud. Ini kayaknya nggak perlu deh. Ini secara bahasa. Intinya secara bahasa bahwasanya berlindung ketika berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita meminta perlindungan, ya, yakni dibela, kemudian kita lucu, delesep gitu, ya, minta dilindungi dari berbagai sisi dari syaitan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut langsung ke bawahnya, pasalnya. Fahadhi ba'dul fawaidil isti'adzah. Dan ini termasuk dari sebagian faedah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Waqad qala Ahmad fi riwayatin Hambal, la yaqra'u fi sholati wala ghairu sholah illa al-isti'adzah. Liqaulihi azza wa jal, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, berkata Imam Ahmad, ya, bahwasanya la yaqra'u, ya, tidak seorang itu membaca sesuatu di dalam solat atau yang selain solat kecuali dia seharusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari syaitan. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya, baik itu ketika solat maupun tidak solat, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, artinya apa? Secara keumuman, bukan pas solat saja. Tetapi apa? Di luar solat juga demikian. Surat An-Nahl ayat 94. Wa qala fi riwayatin Ibnu Masyish atau Musyais ini bacanya. Nanti perlu dilihat lagi. Hah? Musyaisin. Di sini enggak ada tulisannya. Harus dilihat lagi tapi kadang-kadang coretannya salah di situ. Kullama qara'a yasta'idu. Maka setiap kali seorang itu membaca, seharusnya dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa qala Abdullah ibni Ahmad, sami'tu abi idza qara'a isti'adzah yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas sami'un alim. Berkata Abdullah bin Ahmad, aku mendengar ayahku setiap kali dia membaca Al-Qur'an, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan di dalam Musnad
Imam Tirmidzi di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri untuk sholat, beliau membaca awalnya sebelum sholatnya A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dibaca enggak antum? Baca enggak, Nih? Hah? Ini harusnya dihafalin ya, Pak. Harusnya dihafalin ya. Allahu akbar. Ya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Gitu. Baru baca yang berikutnya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dari hembusannya, dari bisikannya, ya, dan dari sentuhan-sentuhannya. Ya. Ini dibaca nggak, Pak? Yang baca siapa ini? Di sini yang baca siapa? Angkat tangan yang baca. Hah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nanti mungkin perlu ditulis, share di grup, gitu. Share di grup, diapalin. Waqala Ibnu Mungdzir, jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qiraah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datang pula dari Ibnu Mungdzir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan membaca qiraah, ya, membaca Al-Qur'an, beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Waqtaru Syafi'i wa Abu Hanifah wal qadhi fi jami' ay yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa riwayatun anil Ahmad li dhahiril ayat wa hadits Ibnu Mungdzir. Ya, demikian pula Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Qadhi, Ibnu Iyad di sini bahwasanya memilih lafaz ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena lafaz inilah yang warid di dalam Al-Quran, ya, ditiru plek dari situ. Dan dari Ahmad, dari Abdullah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Imam Ahmad juga meriwayatkan yang demikian dari Abdullah, yakni anaknya Imam Ahmad, bahwasanya beliau menyatakan riwayat yang dipilih oleh ayahku adalah aku berlindung dari zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga demikian. Wa huwa madhabul Hasan wa Ibnu Sirin, dan ini pula madhab yang dipilih Hasan Al-Basri maksudnya, dan Ibnu Sirin. Lafadznya adalah ini. Wa yadullu alaihi ma rawahu Abu Dawud fi qissatil ifk. Dan yang menunjukkan hal yang demikian adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada kisah Al-Ifk. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan menutup wajahnya, ya, dan dia mengatakan, aku berlindung kepada zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini kisahnya pas Nabi bingung waktu itu, ya, pada hadis Ifk ketika Aisyah dituduh telah berzina, gitu, ya. Ketika Aisyah dituduh telah berzina, terus kemudian orang-orang munafikin itu memanfaatkan keadaan ini untuk membuat suasana gaduh, ya, membuat suasana gaduh. Maka Nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, ketika duduk, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mendatangi Nabi, ya, dan mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika engkau ingin menceraikan istrimu, ceraikan saja, cari yang lain, gitu. Tapi ketika enggak, ya sudah, engkau pertahankan. Maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini adalah kasihan melihat Nabi bingung, gitu, ya, bingung, kasihan, gitu. Ya, maka Nabi alaihi wassalatu wassalam menutupkan menutupkan kain ke wajahnya gini, sambil gini, nah, wajahnya gitu, terus mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, gitu. Ini maksudnya Nabi alaihi wassalatu maksudnya Ali bin Abi Thalib ini kasihan sama Nabi, gitu. Cuma hal ini yang dimanfaatkan di kemudian hari oleh kaum munafikin untuk membuat perpecahan dan permusuhan, ya, mengadu domba seterusnya, ya, sampai
terjadi peperangan besar, yakni perang Jamal, ya, karena mereka memanfaatkan situasi ini. Memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi yang demikian. Maka dari itu nasihat dari para ulama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita dari dari peperangan tersebut, supaya kita enggak campur tangan di peperangan tersebut. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan yang demikian. Gitu. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Adapun kesalahan-kesalahan apa yang mereka perbuat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jasa-jasanya yang sangat besar. Kemudian dari Imam Ahmad diriwayatkan dengan riwayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallahu wasami'ul alim. Ya. Riwayat Imam Ahmad adalah lafaz yang lain, bahwasanya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mirip-mirip yang riwayatnya ya. Dan berkata dengannya Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Muslim, ya, dan Yasar, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi Wabnul Aqil li'anna qauluhu fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini adalah ucapan yang dipilih oleh mereka karena ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikian pula firman Allah Ta'ala yang lain, fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qala Ishaq alladzi ikhtarahu ma dzakara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Wa qad jaa fil hadits tafsir dzalika qala wa hamzuhu al-muwattah wa nafthuhu al-kibru wa nafthuhu asy-syi'ru. Ya. Maka Al-Ishaq mengatakan, orang yang memilih lafaz yang lain yang tadi disebutkan di awal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Hamzihi itu apa? Hamzihi adalah al-muwattah, al-junun, yakni kegilaan maksudnya. Ya, gila. Walaupun orangnya nggak gila, tapi bisa jadi separuh gila gitu. Pikirannya kemana-mana. Baru sholat mikir yang lain. Ya, baru sholat mikirnya kemana-mana. Ya. Baru sholat idenya muncul semua, Pak. yang tadi nyari kunci nggak ketemu Pak pas sholat, Pak. Kunci sholat dulu. Nah ini maksudnya dari hamzihi adalah al-junun, al-muwattah, yakni kegilaan. Wa nafhuhu adalah hembusan-hembusannya, bisikan-bisikannya al-kibru, yakni kesombongan. Ya. Kesombongan, bangga diri, merasa saya orang yang soleh, orang yang luar biasa, demikian dan demikian. Sebagaimana yang telah kita ketahui di pembahasan sebelumnya, yakni muhasabah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ketika kita beribadah, kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan mengakui hak Allah atas kita. Wa nafthuhu asy-syi'ru. Adapun nafthuhu, bisikan-bisikannya yang dimaksud adalah asy-syi'ru, syair-syair, lagu-lagu, musik-musik. Ya. Karena terkadang pas sholat itu terngiang-ngiang, Pak. Habis buka TikTok, apa Instagram, gitu, ya, ada musik-musiknya, atau habis lewat di acara yang rame-rame ada musik-musiknya, itu pas sholat masih terdengar. Gitu. Baik, kita lanjut sedikit, ya. Ana lebih persingkat pembahasannya dan tidak akan masuk kepada sisi bahasa karena memang kurang penting untuk kita, ya. Dan di sini Allah berfirman, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan dan kegilaan-kegilaan yang dia masukkan ke dalam hatiku.
Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku juga berlindung kepadamu supaya dia tidak hadir kepadaku. Ya, dan ini adalah perlindungan kita dari syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena Ibnu Zaid mengatakan, ya, dan dari waqala al-Kalbi, Kalbi mengatakan yang dimaksud di sini adalah inda tilawatil Quran, ketika kita akan membaca Al-Quran. Ya, waqala al-Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan inda naza' wasyak, yakni ketika kita mau sakaratul maut, ya, dan dicabut nyawanya. Karena sesungguhnya syaitan itu mendatangi kita ketika kita dalam kondisi genting. Ya, ketika udah mau mati gitu, syaitan baru keluar. Ya, setan baru keluar. Tadinya seumur hidup tidak pernah keluar, ngumpet dia. Ya, ketika udah mau mati, ya baru keluar dengan wujud orang soleh. Kamu sakit, ya, mau sembuh. Ya, nih tak kasih bacaan-bacaan. Kamu sakit, mau sembuh. Ya, jangankan kita orang-orang awam kayak gini. Imam Ahmad ketika sakaratul mautnya didatangi oleh syaitan. Ya, dan Imam Ahmad mengatakan, tidak, pergi engkau. Ya, engkau adalah musuh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Ahmad mengetahui yang demikian. Ya. Dan yang dimaksud di sini meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari godaan syaitan, dan supaya mereka tidak hadir, yakni hadir ketika kita membaca Al-Quran, demikian pula hadir ketika sakaratul maut kita. Fatadhamanatul isti'adzatu an la yamsuhu wa la yuqarribuhu, ya, supaya syaitan itu tidak menyentuhnya atau bahkan tidak mendekatinya. Wa dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala aqibu qaulihi ta'ala idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Dan Allah kemudian membacakan firman Allah setelahnya, ya, dalam surat Al-Mu'minun 96, idfa' billati hiya ahsan, ya, tolaklah dengan yang demikian itu sesuatu hal yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui dari apa yang mereka sifatkan. Lihat di sini, seolah-olah ayatnya nggak nyambung. Akan tetapi di sini Allah memerintahkan, ya, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin, maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita menghadapi syaitan-syaitan dari kalangan manusia, maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ialah tolaklah mereka dengan cara yang baik. Ya, kemudian apa? Tinggalkan pergi, nggak usah diurusin. Gitu. Faida marru billahwi marru kirama. Ketika mereka itu melewati orang-orang yang sia-sia omongannya, ngelantur ke sana kemari, maka orang-orang yang beriman ini apa? Meninggalkan mereka dengan kondisi yang mulia. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui dan kami lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya. Orang-orang yang seperti ini, yang ngomongnya ngelantur, musuh-musuh Allah, musuh-musuh sunnah, demikian pula orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, maka tolaklah mereka dengan cara yang baik. Ya. Cara menolak yang paling baik adalah apa? Tidak diladeni. Gitu. Tinggal pergi. Ya. Tinggal pergi. Kecuali mereka memang membutuhkan jawaban dan menginginkan al-haq untuk berdiskusi. Tetapi ketika yang mereka inginkan adalah debat kusir, cuma memenangkan argumen mereka sendiri, bukan mencari kebenaran, tapi membenarkan diri mereka sendiri, maka nggak usah dilayani, tinggal aja. Ya. Dan ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiru hadza qauluhu fi suratil A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ya, dan ini sejalan, ya, dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Kita bisa melihat, ya, banyak-banyaklah memaafkan, perintahkan dengan hal yang ma'ruf, ya, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Nggak usah dilayani. Fa'amarahu bidaf'i syarril jahilina bi'iradi anhum. Maka di sini Allah memerintahkan untuk kita menolak keburukan orang-orang bodoh ini dengan berpaling dari mereka. Tsumma amarahu bidaf'i syarri syaitanu bil isti'adzati minhu. Kemudian Allah memerintahkan untuk kita menolak keburukan dari syaitan dengan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan apabila engkau itu
diganggu oleh syaitan, ya, dengan sentuhan-sentuhan, ya, dengan celupan-celupan syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Ya, jadi intinya di sini pembahasannya ketika kita berhadapan dengan syaitan dari kalangan jin, maka perintahnya ialah dengan apa? Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berhadapan dengan syaitan dari kalangan manusia, perintahnya adalah berpaling dan tinggalkan mereka. Ya, tidak usah ngomong-ngomong gitu, tidak usah bijaksana bijak sini gitu. Ya, perintahnya apa udah tinggalin, enggak usah ewoh pakai woh. Ya, enggak usah ewoh pakai woh. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.